ya. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang elektropneumatik. Jadi sistem elektropneumatik ini alat peraganya ini pengembangan dari sistem pneumatik mekanik yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, yang sudah saya jadikan satu playlist itu ya. Ini dasarnya dari pneumatik mekanik itu. Jadi bagi yang belum pernah mempelajari tentang pneumatik mekanik, saya persilakan untuk belajar dulu tentang pneumatik mekanik yang sudah saya jadikan pada satu playlist itu ya. Nah, pada sistem elektropneumatik ini yang menggerakkan katup luncur dari bistable ini bukan lagi udara ya, seperti pada katup pneumatik mekanik itu ya. Untuk jelasnya bisa dilihat di video saya berjudul bistable itu ya. Tapi yang menggerakkan katup luncur dari bistable ini adalah listrik. Cara kerjanya dengan gaya gerak listrik itu ya. Jadi jika suatu kumparan dialiri arus listrik, maka akan timbul medan magnet. Nah, medan magnet itu yang akan dipakai untuk menarik atau mendorong katup luncur itu sehingga bisa bergerak kiri kanan. Apakah keuntungannya dibanding yang pneumatik mekanik? Ya, keuntungan yang pertama, lebih menghemat kebutuhan udara ya kan. Pada kemarin itu yang pneumatik mekanik itu kan semua pakai udara, bahkan bus button itu pakai udara kan. Itu tentu saja akan memperbanyak kebutuhan udara, akan memperberat kerja kompresor ya. Nah, pada sistem elektropneumatik ini ya, udara hanya dipakai sebagai daya saja untuk menggerakkan diodenya itu, sedangkan kontrolnya dengan listrik. Keuntungan yang kedua, mudah sekali dihubungkan dengan komputer ya. Jadi kontrolnya nanti akan diprogram dengan komputer gitu. Jadi akan lebih presisi ya. Biasanya program yang dipakai adalah PLC ya, atau Programmable Logic Control. Apakah komponen-komponen utama dari sistem elektropneumatik ini? Nah, berikut ini bisa jelaskan. Komponen yang pertama tentu saja adalah kompresor ya, untuk menyediakan udara bertekanan ya. Kemudian dari kompresor udara dialirkan ke ini yang air service unit ya. Ini gunanya selain untuk mengatur agar tekanan selalu stabil, juga untuk menyaring agar udara yang ke komponen pneumatik bebas dari air. Karena kalau ada air akan sangat membahayakan komponen kan, bisa korosi atau konsleting nanti ya pada yang elektrik itu. Nah, kemudian setelah itu, ini ada yang tidak ada di pneumatik mekanik, yaitu namanya adaptor. Ini. Adaptor ini gunanya yang pertama mengubah arah arus ya. Karena komponen-komponen elektropneumatik itu menggunakan arus DC atau searah. Padahal dari PLN itu listriknya adalah arus AC atau bolak-balik ya. Maka akan diubah menjadi arus DC oleh adaptor ini. Fungsi yang kedua untuk menurunkan tegangan ya. Karena tegangan dari PLN itu kan 220 volt, kan bahaya sekali kan kalau untuk praktikum, ini bisa ada korban nanti ya. Maka di sini diturunkan menjadi 24 volt saja ya. Jadi tidak berbahaya ya. Kemudian komponen lainnya sama dengan yang di pneumatik mekanik ya, seperti ini bistable, ini silinder ya, sama. Nah, push buttonnya yang ini, push button ini. Ini limit switch juga ada. Ya, seperti itulah komponen-komponennya. Alat peraga elektropneumatik ini ya, ini adalah buatan dari mahasiswa kami ya, mahasiswa program studi D3 Teknik Mesin untuk tugas akhirnya. Ini pembuatnya adalah ini dengan dosen bimbingnya ini, sahabat besar ya. Dan ini sahabat besar. Sekarang bagaimanakah cara merangkainya? Saya tunjukkan. Yang pertama kita rangkai dulu pneumatiknya sebelum elektriknya. Ini dari air service unit ke katup 3/2.
Ini adalah katup 3/2 yang digunakan untuk menyalurkan udara ke silinder atau sumber dayanya hasilnya. Ini keluaran dari katup 3/2 ke silinder kerja tunggal. Sekarang rangkai elektriknya atau kabelnya. Nah, inilah push buttonnya. Ini adalah push button elektropneumatik. Ada dua jenis push button di elektrik itu ya, yaitu normally open dan normally close. Ini rangkaiannya ini untuk rangkaian normally close, ini untuk rangkaian normally open. Ya. Sekarang kita pakai yang normally open dulu. Dari push button ini bebas ya, mau yang atas bawah bebas. Kita pakai yang standar saja, yaitu atas ke ini katup 3/2 ini yang untuk menyalurkan udara ke silinder. Ini juga bebas, kita lapangan bebas ya. Ya kita pakai yang paling dekat saja yang ini. Setelah itu kita memberi sumber listrik. Ini pasangannya ini ya yang normal open. Nah kita kasih sumber. Nah ini kalau di arus DC ya, atau arus arah ada dua jenis sumber, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, manakah ini akan dihubungkan ke kutub positif atau negatif? Nah, kita lihat rangkainya dulu. Cara kerjanya. Ini kan kalau push button ditekan akan mengalirkan arus listrik ke katup 3/2. Berarti push button ini berguna untuk mengirimkan arus listrik. Sedangkan ini yang menerima. Kalau mengirimkan muatannya adalah negatif. Mengapa negatif? Karena pada DC ya, listrik mengalir dari kutub negatif ke positif. Ya, jadi ini bermuatan negatif karena mengirim atau mengalirkan arus listrik. Karena ini bermuatan negatif, berarti ini kita sambungkan ke sumber kutub yang positif. Nah, sekarang ini yang katup 3/2 diberi sumber juga. Ini pasangannya ini. Pasangannya. Nah, ini positif atau negatif. Nah, ini kan harus push button tekan harus mengalir dari sini ke sini. Berarti ini kan menerima ya. Kalau menerima berarti muatannya positif. Karena listrik mengalir dari negatif ke positif. Menerima berarti positif. Karena ini bermuatan positif, maka kita kasih sumber yang bermuatan negatif. Ya. Sekarang ini kita buka keran dari air service unit ya. Kemudian ini kita hidupkan adaptornya untuk mengalirkan arus listrik itu. Nah, coba kita tekan push buttonnya. Nah, ini silinder sudah bergerak plus. Ya, ini untuk push button yang normally open. Bagaimanakah yang normally close itu? Ini saya matikan dulu adaptornya. Kalau pada normally open, jika push button tidak ditekan, arus listrik tidak akan mengalir. Tapi pada yang normally close, jika tidak ditekan, arus listrik malah mengalir. Jika ditekan, malah putus arus listriknya. Coba kita perhatikan. Ini saya pindah ya, ini dari yang normally open ke yang normally close. Perhatikan di ini sebenarnya. Coba saya dibuat adaptornya atau arus listriknya saya alirkan. Nah, langsung bergerak go plus, karena kalau tidak ditekan arus listrik akan mengalir. Begitu ditekan, nah tidak ada arus listrik maka akan bergerak go green. Ya, beginilah cara kerjanya. Bedanya normally open dan normally close. Ya, saya pindah aja yang standarnya ya, berarti kalau normally open. Jika sudah dengan listrik, pasti akan ada risikonya ya, lebih berisiko dibandingkan tanpa listrik ya. Yang pertama seperti ini ya, ini ada salah rangkaian. Jadi ini satu komponen langsung dihubungkan dengan kutub positif dan negatif. Ya. Ini mahasiswa kami dulu pernah ya waktu praktikum melakukan kesalahan seperti ini. Ya. Akibatnya arus akan mengalir di komponen ini tanpa hambatan ya. Sehingga akan timbul energi panas yang sangat besar, maka rangkaian akan terbakar. Ya. Dulu waktu mahasiswa kami melakukan kesalahan seperti itu, langsung begitu adaptor ini dinyalakan, ini keluar asapnya seperti ini. Ya. Ini berarti ada yang terbakar.
atau istilahnya itu adalah konsleting ya, konslet gitu ya. Atau bisa juga rangkaian sudah benar, tapi adaptornya ini ada trouble ya, sehingga tidak bisa mengatur tegangan listrik yang masuk, maka arus akan mengalir terlalu banyak dan bisa berbahaya bagi rangkaian. Sebagai pengaman dipakai relay ini. Relay ini sebenarnya juga saklar yang digerakkan dengan kumparan itu ya, yang dengan magnet dari listrik itu ya, tapi kumparannya lebih besar ya, lebih kuat ya. Jadi kan lebih menahan arus listrik. Nah, bagaimanakah jika rangkaian itu dengan relay? Ya, begini saya peragakan. Inilah relay ya, relay ini sudah saya terangkan tadi. Jika diinginkan memakai relay sebagai pengaman, berarti dari push button tidak langsung ke katup 3/2 ini ya, tapi lepaskan ke relay dulu. Ini saya lepas relay kurang panjang, saya ganti kabel yang lebih panjang. Dari push button tidak langsung ke katup 3/2, saya lewatkan ke relay ini kumparannya ini. Nah, ke sini. Kemudian kumparan ini diberi sumber listrik. Nah, lagi ke positif atau negatif. Ini kan listrik mengalir dari push button ke relay. Ini menerima jelas ya, karena menerima berarti bermuatan positif. Maka kita kasih sumber ke negatif. Nah, ini saklarnya ya. Ini kumparan untuk menggerakkan saklar dari relay yang itu ke katup 3/2. Sama ya, ini dan 3 ini sama, bisa pilih yang mana, ini atau ini. Nah, pakai yang ini atau ini, nggak bisa sembarangan ya. Ini yang untuk normally close, ini yang normally open. Nanti ini ke sumber, berarti pakai yang normally open. Nah, pakai yang tadi ini dari yang normally open, dari yang ini. Nah, baru yang ke ini katup 3/2. Ini diberi sumber juga ya. Nah, ini sumbernya. Nah, ini positif atau negatif. Nah, ini kan cara kerjanya push button tekan, listrik mengalir ke kumparan. Kemudian ini saklar mengalirkan arus ke katup 3/2. Nah, ini kan untuk mengalirkan arus, berarti muatannya negatif. Karena negatif, kita kasih sumbernya ke positif. Nah, kita coba hidupkan adaptornya. Coba saya tekan push buttonnya. Ya, sama ya, sudah bergerak booklet sindernya, berarti rangkaian sudah benar. Setelah saya peragakan rangkaiannya, bagaimanakah rangkaian simulasi pada fluid sim-nya? Nah, begini saya tunjukkan. Rangkaian simulasi fluid sim-nya. Pada rangkaian elektropneumatik kita harus membuat dua rangkaian ya, yaitu rangkaian pneumatik dan rangkaian elektriknya ya. Kita buat rangkaian pneumatiknya dulu, yang kompresor dan air service unit. Nah, kemudian yang katup 3/2 nya. Nah, klik, jadikan ada pegasnya kan sebelah kiri. Kemudian untuk membuat elektrik berarti yang ini, pakai yang pneumatically or electrically yang ini. Oke, lubang 3 untuk pembuangan. Kemudian ini untuk solenoidnya atau kumparannya ya, kita kasih nama, double klik di sini. Misalnya namanya Y misalnya. Oke. Ya. Jadi ini untuk yang memberi tenaga untuk silindernya itu ya. Silinder single acting. Ya. Nah, tinggal kita pasang selangnya. Biarpun dalam rangkaian sungguhnya ada push button ya, tapi di push button tidak perlu digambar di rangkaian pneumatiknya ini. Nanti di rangkaian elektriknya kita gambar. Nah, sekarang kita buat rangkaian elektriknya.
Pertama kita buat sumber arusnya dulu. Nah ini ya, ini yang 24 volt, ini untuk kutub positifnya, ini untuk yang kutub negatif ya. Kemudian kita cari push buttonnya. Nah ini ya push buttonnya, yang normally open ya, ini ya normally close, berarti yang ini kita pakai normal push button normally open. Nah kemudian sebagai pengganti ini ya, kumparan ini, silindernya ini, bukan silinder itu, kumparan untuk katup 3/2 itu, berarti yang ini valve ini, valve solenoid ini ya, kita kasih sama dengan ini ya, ini Y, berarti ini kita kasih nama Y juga, double klik labelnya, kita kasih nama Y. Oke, nah kita pasang kabelnya, tinggal gini aja, sama kayak masang selang itu, klik sini, di drag sini dari push button ke solenoidnya ini juga solenoid. Nah seperti ini aja, coba kita play. Nah coba kita klik push buttonnya ya, di sini klik. Nah ini sudah bergerak go plus, berarti rangkaian sudah benar. Bagaimana jika memakai relay sebagai pengaman ya? Ini saya matikan dulu. Nah jadi ini saya hapus dulu kabel-kabelnya ini. Berarti dari push button tidak langsung ke solenoid ini kan, ini solenoid valve nya kita pindah ke sini ya, kita buat untuk relaynya, berarti yang ini relay, ini untuk kumparannya ya, kumparan dari relay. Sekarang saklar untuk relay, berarti yang ini, yang mix switch ini ya. Nah dari sini ya, jadi dari push button masuk ke kumparan dari relay dulu ya, kita kasih arus ini agak rapi aja, saya geser ke kiri ya. Kemudian ini dari saklar yang untuk relay itu kita kasih kabel juga kan. Nah sini di drag sini, nah ini biar rapi aja. Kemudian dari relay baru masuk ke solenoid. Nah ini kita kasih kabel juga kan. Nah cuman dikasih nama juga relaynya, misalnya ini namanya apa, di double klik misalnya namanya K misalnya, sebagai singkatan dari kumparan misalnya. Oke. Ini kita kasih nama K juga, saklarnya double klik K. Oke. Nah kalau benar akan keluar gambar seperti ini. Coba kita play, kita klik push buttonnya. Nah sudah benar ya, sudah bisa go plus silindernya. Oke, rangkaian sudah benar. Sekian dulu video saya kali ini. Pada video berikutnya saya akan membahas tentang disable untuk menggerakkan silinder kerja ganda. Bagaimana itu, silahkan disimak ke video saya berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua, sampai jumpa lagi.